Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ats-tsani, wujubu raf'il masyghuli anhu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai ishtighal. Dan sudah kita bahas sebelumnya bahwa ada 3 rukun ishtighal. Yang pertama adalah isim yang datang di awal, dan itu disebut sebagai masyghul anhu. Kemudian fi'il yang datang setelahnya, itu disebut sebagai masyghul. Kemudian dhamir yang datang setelah fi'il, itu dinamakan sebagai masyghulun bihi. Maka mengenai masyghul anhu atau isim yang datang di awal, itu kita telah menjelaskan bahwa ada 5 hukum yang berlaku. Ya, 5 hukum yang memungkinkan berlaku. Yang pertama adalah wajib nasab. Nah, di sini yang kita bahas adalah wujubu raf'il masyghuli anhu. Yaitu hukum yang kedua, wajibnya masyghul anhu itu dihukumi sebagai rafa' atau wajib dibaca marfu'. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-258 dan 259, di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa in talassabiqu ma bilibtida yahtassu farraf'al tazimhu abada. Wa in talassabiqu ma bilibtida yahtassu farraf'al tazimhu abada. Dan jika as-sabiq, ya, atau masyghul anhu, atau isim yang datang pertama, itu datang setelah suatu kata atau suatu perangkat yang itu adalah kekhususan bagi ibtidak. Ya, artinya jika masyghul anhu itu datang setelah, ya, sesuatu yang khusus bagi ibtidak, ya, maka farraf'a iltazimhu abada. Maka wajib engkau itu merofakkan masyghul anhu tersebut. Yaitu ketika apa? Masyghul anhu tadi datang setelah sesuatu yang khusus bagi ibtidak. Kemudian beliau melanjutkan, kadza idzal fi'lu tala ma lam yarid ma qablu ma'mulan lima ba'du wujid. Demikian juga masyghul anhu itu dibaca dengan rafa ketika fi'ilnya, fi'il berarti masyghul, ya. Masyghul itu datang setelah suatu perangkat, di mana perangkat tersebut memiliki kekhususan, yaitu apa yang datang setelah perangkat tersebut, itu tidak dapat beramal kepada sesuatu yang ada sebelum perangkat tersebut. Ya, jadi ada perangkat-perangkat yang seperti itu. Ya. Yang datang setelah perangkat tersebut tidak dapat beramal kepada sesuatu yang datang sebelum perangkat tersebut atau kata tersebut. Maka jika fi'il tersebut atau masyghul tersebut datang setelah perangkat yang seperti itu, maka masyghul anhu atau isim yang datang di awal juga wajib dibaca rafa'. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan 2 bait ini. Dzakara fi hadainil baitaini al-mas'alata tsaniyata min masailil masyghuli anhu. Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala di dalam 2 bait ini itu menjelaskan permasalahan yang kedua dari masalah-masalah yang ada dalam masyghul anhu. Wa hiya wujubu raf'ihi. Dan permasalahan yang kedua tersebut adalah masyghul anhu itu wajib dibaca rafa'.
Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Wujubu raf'il masyghuli anhu laisa min masaili hadzal babi. Wajibnya masyghul anhu dibaca rafa itu sebetulnya bukan merupakan pembahasan bab ini. Ya, jadi kalau masyghul anhu dibaca rafa itu sebetulnya sudah bukan pembahasan istighol. Mengapa? Li'anna ta'rifal istigholi la yantabiqu alaihi. Karena definisi istighol itu tidak berlaku dalam perkara ini. Jika masyghul anhu itu dibaca rafa, itu definisi istighol itu tidak berlaku di sini. Mengapa? Li'anna nashtaratna fi ta'rifil istigholi annal 'amila fil masyghuli bihi law tafarragha minad dhamiri. Karena kita sudah memberikan syarat dalam definisi istighol bahwa amil, ya amil berarti masyghul, masyghul yang beramal terhadap masyghul bihi, jika dia itu hanya beramal pada dhamir. Ya, jadi masyghulnya itu dia itu hanya beramal pada dhamir yang disebut dengan al-masyghuli bihi. Ya, jika masyghul itu hanya beramal pada masyghul bihi. Wasulita 'alal ismis sabiqi, dan ya itu didahulukan. Ya, dia hanya beramal pada dhamir dan dia itu mengalahkan isim yang sabiq, isim yang sebelumnya. Dia tidak beramal pada isim yang sebelumnya, yaitu al-masyghuli anhu. Ya, berarti di sini eh, ketika yang dibahas dalam istighol itu ketika masyghul, ya, masyghul itu dia beramal pada masyghul bihi, ya, dhamir yang datang setelahnya. Dan sebetulnya dia itu dapat beramal pada isim yang sebelumnya. Namun sullita, ya, wasullita 'alal ismi sabiqi. Namun yang didahulukan itu adalah dia beramal pada dhamirnya, bukan pada isim yang datang sebelumnya. La amila fihi, maka fi'il atau masyghul tersebut itu beramalnya kepada masyghul bihi, ya, bukan beramal pada masyghul anhu. Nah, itu adalah pembahasan istighol. Ya. Wa huna la yatimmu dzalika, dan di sini itu tidak terpenuhi definisi tersebut. Mengapa? Fa innaka law hadzaftat dhamira minal mithali. Karena jika engkau menghapus dhamir yang ada pada contoh, kharajatu fa idzal jawwu yamla'uhu al-ghubaru. Ya. Kharajatu fa idzal jawwu yamla'uhul ghubaru. Saya keluar, kemudian tiba-tiba cuaca itu dipenuhi oleh debu. Maka misalnya kita hapus dhamirnya yang ada pada yamla'uhu, menjadi apa? Kharajatu fa idzal jawwu yamla'u al-ghubaru. Maka apa yang terjadi? Lam ya'malil fi'lu yamla'u fil ismi sabiqi. Maka misalkan dhamirnya dihapus, fi'il yamla'u itu tetap tidak dapat beramal kepada isim yang sebelumnya, yaitu al-jawwu. Mengapa? Li'annal mutaqaddima marfu'un. Karena lafadz al-jawwu di sini itu marfu', ya, bukan mansub. Maka yamla'u tidak mungkin dapat beramal kepada al-jawwu. Wal mutaakhiru yatlubu mansuban la marfu'an. Dan fi'il yamla'u itu yang diperlukan oleh yamla'u itu adalah isim yang mansub. Ya, karena hak tadi yang dihilangkan kan menempati kedudukan nasab. Yang dituntut itu adalah isim yang mansub, bukan isim yang marfu'. Ya, itu sebabnya mengapa ketika masyghul anhu dibaca rafa, itu sebetulnya bukan pembahasan istighol. Wa kadzal masailul lati yajuzu fihan nasbu war raf'u
Farraf'u fiha laisa min hadzal babi. Demikian juga nanti akan ada pembahasan ketika masyghul anhu itu boleh dibaca nasab dan juga boleh dibaca rafa. Maka ketika dibaca rafa itu bukan pembahasan istighol. Ya, kita kembali ke atas. Nah, ini tadi kapan itu masyghul anhu dibaca rafa, wajib dibaca rafa, wa dzalika fi maudhi'aini. Maka ada dua keadaan yang mewajibkan kita untuk membaca masyghul anhu dengan rafa. Al-awwalu, yang pertama, an yaqa'al masyghulu anhu ba'da adatin takhtassu bil ibtida'i. Yaitu ketika masyghul anhu atau isim yang datang pertama tadi itu diletakkan atau datang setelah suatu perangkat. Yang perangkat tersebut itu khusus untuk ibtida. Contohnya apa? Ka idzal fujaiyati. Ya, seperti idza yang bermakna fujaiyah. Ya, idza yang bermakna tiba-tiba. Ya, tiba-tiba itu ada idza yang bermakna tiba-tiba, itu adalah adat atau perangkat yang khusus bagi ibtida. Artinya yang datang setelah itu pasti mubtada. Kaqaulika, sebagaimana ucapanmu, kharajtu fa idzal jawwu yamla'uhul ghubaru. Saya keluar tiba-tiba, ya, cuaca atau udara dipenuhi oleh debu. Maka setelah idza itu wajib dibaca al-jawwu. Karena idza di sini itu bermakna fujaiyah. Dan idza yang bermakna fujaiyah itu khusus untuk ibtida. Bi raf'i al-jawwu, ya, dengan merofakkan lafat al-jawwu ala annahu mubtada'un, karena lafat al-jawwu itu adalah mubtada. Wala yajuzu nasbuhu bi taqdiri fi'lin. Maka tidak boleh al-jawwu itu dibaca nasab dengan mentakdirkan ada fi'il yang datang sebelumnya. Ya, sebagaimana pembahasan bait yang sebelumnya. Mengapa? Li'anna idzal fujaiyata la yaqa'ul fi'lu ba'daha, la dhahiran wa la muqattaran. Atau maaf, li'anna idzal fujaiyata la yaqa'ul fi'la ba'daha, la dhahiran wa la muqattaran. Fi'lu, ya. Li'anna idzal fujaiyata la yaqa'ul fi'lu ba'daha, la dhahiran wa la muqattaran. Karena yang namanya idza fujaiyah itu tidak dapat diikuti oleh fi'il setelahnya. Baik secara dhahir ataupun ditakdirkan tidak boleh. Yang namanya idza fujaiyah itu harus diikuti oleh isim, yaitu mubtada. Itu keadaan yang pertama ketika masyghul anhu itu wajib dibaca rafa, ketika masyghul anhu datang setelah suatu lafadz yang mewajibkan setelah itu atau itu khusus bagi ibtida. Ats-tsani, tempat yang kedua, idza waqa'al fi'lul mushtaghilu bid-dhamiri ba'da adatin la ya'malu ma ba'daha fi ma qablaha. Ya, ini yang tadi bait yang berikutnya. Idza waqa'al fi'lul mushtaghilu bid-dhamiri ba'da adatin la ya'malu ma ba'daha fi ma qablaha. Jika fi'il yang sudah sibuk menasabkan dhamir atau disebut dengan masyghul. Nah, masyghul tersebut itu terletak setelah perangkat, di mana apa yang datang setelah perangkat tersebut itu tidak dapat beramal kepada sesuatu yang datang sebelum perangkat tersebut. Ya, ini lebih mudah dipahami nanti ketika kita melihat contoh. Contohnya apa? Ka'adawati syarti, seperti perangkat-perangkat syarat. Kemudian awil istifhami, atau perangkat-perangkat istifham, awit takhdidi, ya, atau perangkat-perangkat takhdid. Ya, kita sudah membahas sebelumnya takhdid itu adalah
menuntut sesuatu ya dengan dorongan, desakan atau dengan tegas wa nahwiha. Maka adawatus syart, kemudian istifham dan takhdid itu apa yang datang setelahnya tidak dapat beramal kepada apa yang datang sebelum perangkat tersebut. Mithlu contohnya al-kitabu inista'artahu fahafidh alaihi. Kitab tersebut jika engkau meminjamnya ya maka ya jagalah ya atau rawatlah kitab tersebut. Maka di sini ada perangkat syarat yaitu in ya. Maka apa yang datang setelah in yaitu ista'arta itu tidak boleh beramal kepada apa yang datang sebelum in yaitu al-kitabu. Ya, jadi ista'arta itu tidak boleh beramal pada al-kitabu. Maka pada saat itu al-kitabu wajib dibaca rafa. Ya, al-kitabu inista'artahu fahafidh alaihi. Kitab tersebut jika engkau meminjamnya, maka rawatlah kitab tersebut. Kemudian yang berikutnya, wal maridu hal zurtahu. Orang yang sakit tersebut, apakah engkau telah menjenguknya? Maka hal di situ adalah perangkat istifham. Maka apa yang datang setelah istifham yaitu zurtahu tidak boleh beramal pada al-maridu yang datang sebelum istifham. Ya. Maka al-maridu wajib dibaca rafa. Fayajibu raf'ul masyghuli anhu fil mithalaini. Maka wajib merofakkan masyghul anhu pada dua contoh ini, yaitu al-kitabu wal maridu, yaitu lafadz al-kitabu dan al-maridu. Wala yajuzu nasbuhu, dan tidak boleh dibaca nasab. Li'anna ma ba'da syarti wal istifhami la ya'malu fima qablahu. Karena kata yang datang setelah perangkat syarat dan juga perangkat istifham tidak dapat beramal kepada kata yang datang sebelum perangkat syarat dan perangkat istifham. Wa ma la ya'malu la yasluhu an yakuna mufassiran li'amilin mahdzufin. Maka sesuatu yang tidak beramal itu tidak memungkinkan atau tidak sah untuk menjadi penafsir bagi fiil yang dihapus atau amil yang dihapus. Ya, karena tidak ada amil yang dihapus, maka masyghul anhu wajib dibaca rafa. Kita lanjutkan, wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa in talassabiqu ila akhirih. Ai maksudnya, wa in waqa'a lismus sabiqu, ya jika isim yang datang di awal, wa huwal masyghulu anhu, yang disebut dengan masyghulu anhu, ba'dama yakhtassu bil ibtida'i. Ya, jika masyghul anhu itu datang setelah sesuatu yang khusus bagi ibtida. Fa innaka taltazimu raf'ahu abadan. Maaf, fa innaka taltazimu raf'ahu daiman. Maka engkau wajib merofakkan masyghul anhu selamanya. Kemudian wa kadzalika iltazimir raf'a idza kana al-fi'lul mushtaghilu bid-dhamiri qad waqa'a ba'da lafdhin la yaridu ma qablahu ma'mulan li'amilin ba'dahu. Demikian juga rafa'kanlah masyghul anhu jika fi'il yang disebutkan dengan dhamir atau kita sebut sebagai masyghul itu datang setelah suatu lafadz, di mana apa-apa yang datang setelah lafadz tersebut atau apa-apa yang datang sebelum lafadz tersebut tidak mungkin menjadi ma'mul bagi amil yang datang setelah lafadz tersebut. Yuridu yang dimaksud, idza waqa'a ba'da lafdhin la ya'malu ma ba'dahu fi ma qablahu. Jika masyghul tersebut datang setelah suatu lafadz yang sesuatu yang datang setelah lafadz tersebut tidak dapat beramal kepada sesuatu sebelum lafadz tersebut.
Li'anna ma la ya'malu la yufassiru 'amilan. Karena suatu yang tidak beramal tidak mungkin menafsirkan suatu amil. Kita lanjutkan. Ats-tsalitsu, hukum yang ketiga, yaitu jawazul wajhaini wan nasbu arjahu. Yaitu bolehnya masyghul anhu dibaca dengan dua cara. Ya, yaitu berarti boleh dibaca rafa, boleh dibaca nasab. Akan tetapi wan nasbu arjahu. Namun dibaca nasab itu lebih rajih, lebih kuat di sini. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-260 dan ke-261. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, waqtira nasbun qabla fi'lin dhi talab, wa ba'da ma ila'uhul fi'la ghalab. Dan masyghul anhu itu dipilih ya, atau lebih kuat dibaca nasab jika masyghul anhu tersebut terletak sebelum fiil, berarti masyghulnya itu adalah dhi talab. Masyghulnya itu memiliki makna talab, memiliki makna tuntutan. Kemudian wa ba'da ma ila'uhul fi'la ghalab. Dan juga lebih dipilih masyghul anhu itu dibaca nasab jika masyghul anhu tersebut atau fiil tersebut atau ketika masyghul anhu tersebut itu terletak setelah suatu adat, ya suatu perangkat yang biasanya setelah perangkat tersebut itu yang datang fiil. Ya, biasanya setelah perangkat tersebut yang datang adalah fiil. Ya, kemudian wa ba'da 'atifin bila faslin 'ala ma'muli fi'lin mustaqirrin awwala. Dan juga yang lebih rajih itu adalah masyghul anhu dibaca nasab ketika ba'da 'atifin bila faslin. Ya, ketika masyghul anhu itu datang setelah huruf ataf. Dan antara huruf ataf dengan masyghul anhu itu tidak ada perantaraan. Ya ala ma'muli fi'lin mustaqirrin awwala. Di mana huruf ataf tersebut atau ya mudahnya masyghul anhu datang setelah huruf ataf tanpa perantaraan. Di mana masyghul anhu itu adalah sebetulnya ma'tuf. Nah, ma'tuf dari ma'tuf alaihi, ya ma'tuf alaihinya itu adalah ma'mul bagi fi'il yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, ini nanti akan lebih mudah ketika kita melihat contoh. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan dua bait ini. Dzakara fi hadhil abyati al-mas'alata tsalitsata. Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam bait-bait ini permasalahan yang ketiga dari masyghul anhu. Wa hiya jawazu raf'il masyghuli anhu wa nasbihi. Ya wa hiya jawazu raf'il masyghuli anhu wa nasbihi. Yaitu bolehnya membaca masyghul anhu dengan rafa dan juga boleh dibaca nasab. Wa tarjihun nasbi. Akan tetapi yang lebih rajih, lebih kuat itu adalah dibaca nasab. Wa dzalika fi thalathi masaila. Ya wa dzalika fi thalathi masaila. Dan itu ada pada 3 permasalahan. Al-ula, permasalahan yang pertama, idza waqa'a ba'dal masyghuli anhu fi'lun dallun ala talabin. Yaitu setelah masyghul anhu itu datang sebuah fi'il yang menunjukkan akan makna talab, ya makna tuntutan. Sawa'an dalla ala talabi bidzatihi, ya baik itu menunjukkan makna tuntutan secara zatnya. Contohnya apa secara zatnya? Nahwu walidataka i'rif haqqaha.
walidataka i'rif haqqaha. Ayahmu, maaf walidah, ibumu, ketahuilah hak beliau. Ya, walidataka i'rif haqqaha. Maka ini secara zatnya terlihat ini adalah memiliki makna tuntutan, i'rif, ya i'rif haqqaha. Ya, ketahuilah haknya. Itu secara zatnya dari maknanya itu sudah menunjukkan makna tuntutan. Au kana maqrunan bi adati talabi, atau antara masyghul anhu dengan masyghulnya itu ada perangkat tolab. Ya, perangkat tolab. Contohnya di sini adalah la nahiyah. Ya, la nahiyah. Nahwu contohnya walidaka la tuhinhu. Walidaka la tuhinhu. Ayahmu ya janganlah engkau merendahkannya. Maka la di situ adalah la nahiyah yang menjazmkan. Maka di sini secara zatnya juga terlihat ini ada tuntutan. Ya, tuntutan untuk tidak merendahkan ayahmu. Wasawa'an kana talabu bilafdhihi. Ya, dan juga baik itu ketika tuntutannya dengan lafadznya. Kita di sini melihat ada fi'il amr, ya ada la nahiyah. Kama fil mithalaini, sebagaimana yang ada pada dua contoh tadi. Itu juga secara lafadznya menunjukkan tolab. Au kana bilafdzil khabari. Namun ada juga yang bermakna tuntutan, namun lafadznya itu lafadz khobar. Ya, bukan lafadz amr, bukan lafadz nahi, tapi lafadz khobar. Contohnya apa? Nahwu Ibna Taimiyyata rahimahullahu. Ibna Taimiyyata rahimahullahu. Nah, di sini setelah Ibna Taimiyyata kita melihat ada jumlah fi'liyah, ya, rahimahullahu. Dan ini jumlah khobariyah. Tidak ada makna tuntutan di situ. Ya, secara lafadznya. Namun maknanya kita tahu ini adalah ada permohonan. Ya, ada permintaan kepada Allah, ya, atau ada harapan. Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya. Atau ya sama saja, ya Allah rahmatilah Ibnu Taimiyah. Maka semua ini itu masyghul anhunya, yaitu walidata, kemudian walida, dan ibna, itu yang lebih baik itu dibaca mansub. Fayatarajjahu nasbul masyghuli anhu fi hadhil amthilati ala raf'ihi. Maka pada contoh-contoh di atas, itu lebih disukai atau lebih rajih masyghul anhu dibaca nasab daripada dibaca rafa'. Li'annahu law rufi'a la saratil jumlatu ba'dahu khabaron. Karena jika masyghul anhu dibaca rafa', ya, maka jumlah setelahnya itu menjadi khobar. Karena ketika dibaca rafa' berarti sebagai mubtada, maka yang datang setelah mubtada itu menjadi khobar. Wahiyya tolabiyatun, padahal jumlah-jumlah tadi itu maknanya tolabiyah, baik secara zatnya, lafadznya, maupun secara maknanya. Wal ikhbaru bil jumlati tolabiyati wa in kana jaizan 'indal jumhuri, dan menjadikan jumlah tolabiyah sebagai khobar, walaupun itu diperbolehkan menurut jumhur atau mayoritas ulama nahwu, lakinnahu ala khilafil asli, akan tetapi ini menyelisihi asal. Yang menyelisihi asal. Karena asalnya yang namanya khobar itu adalah jumlah khobariyah, bukan jumlah tolabiyah. Mengapa? Likauniha la tahtamilus sidqa wal kadhiba. Karena yang namanya jumlah tolabiyah itu tidak membawa makna kebenaran, ya jujur, atau makna kedustaan. Ya, karena kita ya pernah belajar apa beda jumlah tolabiyah dan khobariyah. Ya, jumlah khobariyah, ya misalnya saya mengatakan Aliyun mudarrisun. Ali seorang guru.
Nah, itu memiliki dua kemungkinan. Yang saya katakan itu adalah kebenaran, atau yang saya katakan kedustaan. Misalnya Ali adalah ternyata seorang pedagang. Maka yang saya katakan adalah kedustaan. Nah, itu jumlah khobariyah, ciri-cirinya. Tetapi kalau jumlah tolabiyah, misalnya seperti, ya manis muka, ya siapa namamu? Itu tidak dapat dikatakan engkau jujur atau engkau dusta. Itu kan pertanyaan. Nah, maka itu yang dimaksud di sini. Asalnya yang namanya khobar, itu dengan jumlah khobariyah. Kita lihat catatan kaki. Fa'in qila ma taujihur raf'i fi qawlihi ta'ala. Akan tetapi jika dikatakan, ya apa sisi pendalilan mengapa dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini itu dibaca rafa, ya, dibaca rafa isim yang pertama. Yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 38, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Dan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Maka kita perhatikan, faqta'u itu fi'il amr, yang menunjukkan makna tolab. Tetapi kenapa as-sariqu dan as-sariqatu itu dibaca rafa? Tadi dikatakan yang lebih rajih dibaca nasab, tapi di sini dibaca rafa. Fa inna dzahira anna talaba khabarun. Karena dari zahir ayatnya yang menjadi khabar itu adalah jumlah tolabiyah. Fal jawabu, maka jawabnya, annal mubarroda yu'ribu hadzal i'raba. Karena mubarrad, seorang ulama nahwu itu mengi'rab dengan i'rab yang seperti ini. Ya. Kemudian wa dakhalatil fa'u fil khabari, dan fa yang ada pada faqta'u itu masuk kepada khabar, yaitu iqta'u. Mengapa? Li syabahil mausuli bisyarti. Karena perangkat mausul itu memiliki kemiripan dengan perangkat syarat. Li anna al mausulatun. Karena al yang ada pada as-sariqu dan as-sariqatu adalah al mausulah. Ya, berarti takdirnya itu adalah alladzi saraqa, ya as-sariqu adalah alladzi saraqa, kemudian as-sariqatu adalah allati saraqat. Wa amma sibawaihi fal khabaru indahu mahdzufun. Adapun menurut Sibawaihi, beliau juga ulama nahwu, beliau mengi'rabnya bahwa khabarnya dalam ayat ini itu mahdzuf, ya, dihapus. Taqdiruhu, dan takdirnya, mimma yutsla alaikum hukmus sariqi was-sariqati faqta'u aydiyahuma. Ya, dari apa-apa yang telah dibacakan kepada kalian, hukum seorang pencuri laki-laki dan hukum seorang pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Tsumma khudhifal mudhafu hukmu. Kemudian dihapus mudhafnya, yaitu hukmu. Wa uqimal mudhafa ilaihi wa uqimal mudhafu ilaihi muqamahu. Maka mudhaf ilaihinya, yaitu as-sariqi tadi ya, itu menempati kedudukan mudhaf, dibaca as-sariqu. Wal fa'u harfu isti'nafin. Dan fa di situ adalah huruf isti'naf. Ya, berarti menunjukkan itu ada jumlah baru. Wa jumlatut talabi isti'nafiyatun li bayanil hukmi. Maka jumlah tolabnya, yaitu iqta'u, itu adalah jumlah isti'nafiyah. Ya, jumlah baru. Jumlah permulaan. Kemudian libayanil hukmi, untuk menjelaskan hukum tadi. Falam taqa khabaron kama huwa dzahiru. Dan faqta'u itu tidak menempati khabar, yang menurut Sibawai sebagaimana zahirnya. Unzur, ini dapat dilihat di Ma'anil Qur'ani wa i'rabuhu,
ya, Lizzujjaji, buah karya Az-Zujjaj, atau ada juga yang menyebutnya Az-Zajjaj. Kemudian Al-Mujallad Ats-Tsaniyah jilid kedua, Shafhata ihda wa sab'ina wa mi'atin, halaman 171. Kemudian Wal Kamilu fil Lughati wal Adabi lil Mubarradi. Juga dapat dilihat di kitab Al-Kamil fil Lughati wal Adab, buah karya Al-Mubarrad, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah jilid kedua, Shafhata Tsnataini wa Ishrina wa Thamanimi'atin, pada halaman 822. Kita kembali ke atas. Ats-Tsaniyatu, tempat yang kedua di mana boleh dibaca rafa' dan nasab, ya, masyghul anhu tersebut, tetapi yang lebih kuat itu dibaca nasab. Idza waqa'al masyghulu anhu ba'da adatin yaghlibu an yaliyahal fi'lu. Yaitu ketika masyghul anhu atau isim yang datang di awal itu datang setelah suatu perangkat, di mana setelah perangkat tersebut biasanya itu atau perangkat tersebut biasanya diikuti oleh fi'il. Ya. Ka hamzatil istifhami. Contohnya adalah hamzah istifham. Wa mannafiyati, demikian juga manafiyah. Wa ghairihima, dan juga selain keduanya. Nahwu contohnya, ma sadiqan ahantuhu. Ya, ma sadiqan ahantuhu. Ya, tidaklah seorang sahabat itu aku merendahkannya. Maka ma di sini adalah manafiyah. Kemudian wa nahwu, dan contohnya awalidaka ihtaramtahu. Ya, apakah ayahmu itu engkau memuliakannya? Maka a di situ adalah hamzah istifham. Maka setelah ma dan hamzah istifham, itu yang lebih disukai, yang lebih rajih itu dibaca nasab. Mengapa? Karena biasanya setelah hamzah istifham atau manafiyah, itu biasanya diikuti oleh fi'il. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qamar ayat ke-24. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Abasyaram minna wahidan nattabi'uh. Ya, abasyaram minna wahidan nattabi'uhu. Bagaimana mungkin kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Ya. Maka kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Al-hamzatu lil istifhami. Hamzah yang ada pada ayat tersebut adalah hamzah istifham. Basyaron maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin. Basyaron adalah maf'ul bih bagi fi'il yang dihapus. Yufassiruhu al-madhkuru. Yang menafsirkannya adalah yang disebut, yaitu nattabi'u. Ya, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, anattabi'u basyaron minna wahidan nattabi'uhu, takdirnya. Minna jarrun wa majrurun muta'alliqun bimahdhufin sifatun. Dan minna adalah jar majrur yang berhubungan dengan yang nattabi'u yang dihapus tadi, dan itu sebagai sifat. Wahidan sifatun thaniyatun. Wahidan adalah sifat yang kedua. Nattabi'uhu jumlatun tafsiriyatun la mahalla laha minal i'rabi. Nattabi'uhu adalah jumlah tafsiriyah yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Kita kembali ke atas. Fayatarajjahun nasbu bi fi'lin mahdhufin. Maka yang lebih rajih, lebih kuat itu dibaca nasab dengan adanya fi'il yang dihapus. Li'annahu law rufi'a la sara mubtada'an. Karena kalau basyaron itu dibaca marfu, maka itu menjadi mubtada'. Wa wuqu'ul mubtada'i ba'da hadhil adawati ma'a jawazihi qalilun. Dan datangnya mubtada' setelah perangkat-perangkat ini, yaitu hamzah istifham atau manafiyah,
Walaupun itu hukumnya boleh, itu sangat sedikit. Ya, sangat sedikit ditemui dalam bahasa Arab. Mengapa? Likathroti dukhuliha 'alal af'ali. Karena biasanya atau mayoritas setelah hamzah istifham atau manafiyah itu setelahnya itu atau masuk ke dalamnya fi'il. Ya, atau biasanya datang setelah itu adalah fi'il. Kita lanjutkan. Ats-tsalitsatu, keadaan yang ketiga di mana boleh dibaca rafa' dan nasab, akan tetapi yang lebih rajih dibaca nasab. Yaitu idza waqa'al ismul masyghulu anhu ba'da 'atifin. Yaitu ketika isim, yaitu masyghul anhu, itu datang setelah huruf ataf. Taqaddamathu jumlatun fi'liyatun. Yang huruf ataf tersebut didahului oleh jumlah fi'liyah. Kemudian walam yufsal bainal 'atifi wal masyghuli anhu. Dan tidak ada sesuatu yang memperantarai antara huruf ataf dengan masyghul anhu tersebut. Kaqaulika, sebagaimana ucapanmu, safara dhaifun wal qadimu istaqbaltuhu. Safara dhaifun wal qadimu istaqbaltuhu. Seorang tamu pergi, kemudian orang yang datang tersebut saya menerimanya atau menemuinya. Maka di sini kita lihat jumlah yang pertama safara dhaifun itu jumlah fi'liyah. Kemudian setelah huruf ataf al-qadimu istaqbaltuhu, nah itu adalah jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah diatofkan ke jumlah fi'liyah. Fayajuzu raf'ul al-qadimu ala annahu mubtada'un. Boleh al-qadimu dibaca rafa' sebagai mubtada'. Kemudian wa nasbuhu bitaqdiri fi'lin, dan boleh juga dibaca nasab dengan mentakdirkan ada fi'il sebelum al-qadimu. Ai istaqbaltul qadima. Jadi yang lebih disukai, yang lebih rajih dibaca safara dhaifun wal qadima istaqbaltuhu. Al-qadima dibaca mansub karena ditakdirkan ada fi'il sebelumnya, yaitu wastaqbaltul qadima. Wa huwa arjahu, dan ini cara membaca nasab itu lebih rajih. Li ta'attufi jumlatin fi'liyatin ala jumlatin fi'liyatin. Karena kita mengatofkan jumlah fi'liyah kepada jumlah fi'liyah. Kan tadi safara dhaifun jumlah fi'liyah. Kemudian datang huruf ataf setelah itu. Maka yang lebih sesuai, ya maktufnya juga jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah. Maka yang lebih baik ditakdirkan ada istaqbaltu di situ. Maka al-qadimah dibaca mansub. Wa fihi tanasubun, dan di situ ada kesesuaian. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat ke-4 dan ke-5. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dia telah menciptakan manusia dari mani, ya tiba-tiba dia menjadi pembantah yang nyata. Kemudian wal an'ama khalaqaha lakum fiha tif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan Allah telah menciptakan binatang ternak, ya, untuk kalian. Padanya terdapat, ya, bulu yang menghangatkan dan juga berbagai manfaat, dan sebagiannya kalian makan. Ya. Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Fa'idha, ya tadi ada khalaqal insana min nutfatin fa'idha huwa khasimun mubin. Fa'idha al-fa'u silatun litauqidi. Fa' di situ adalah silah untuk taukid. Wa idza fujaiyatun, dan idza adalah fujaiyah yang bermakna tiba-tiba. Harfun mabniyun 'ala sukuni la mahalla lahu.
itu adalah huruf yang mabni dengan sukun yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Huwa mubtada'un, dan huwa setelah idza itu mubtada'. Khasimun khobarun. Khasimun adalah khobar. Mubinun sifatun. Mubin adalah sifat. Wa jumlatu khalaqaha, wa khalaqaha dalam wal an'ama khalaqaha, itu adalah tafsiriyatun la mahallalaha minal i'rabi. Jumlah khalaqaha setelah wal an'ama itu adalah jumlah tafsiriyah yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Kita kembali ke atas. Fal an'ama mansubun bi fi'lin mahdzufin. Maka pada ayat kelima dibaca wal an'ama. Itu mansub dengan fi'il yang dihapus. Ai wa khalaqal an'ama. Ya, yang dihapus itu yang ditakdirkan adalah fi'il khalaqa. Wa hasunan nasbu, dan yang lebih baik di sini dibaca nasab. Apa? Lita'attufi jumlatin fi'liyatin wal an'ama ala jumlatin fi'liyatin taqaddamat. Ya, karena supaya wal an'ama itu jumlah fi'liyah, kan ada fi'il yang dihapus, ya, ditakdirkan. Itu diatofkan kepada jumlah fi'liyah yang datang sebelumnya. Apa itu? Wahiya khalaqal insana. Yaitu jumlah fi'liyah khalaqal insana. Wa hadhihi qira'atus sab'ati, dan ini adalah cara membaca dari 7 ulama qiraah. Kita lanjutkan. Fa in wujida fasilun bainal 'atifi wal masyghuli anhu. Akan tetapi jika ada sesuatu yang menjadi perantaraan antara huruf 'athaf dengan masyghul anhu, shara hukmuhu kama law lam yataqaddamhu syai'un. Maka jadilah hukumnya seolah-olah tidak ada sesuatu pun yang mendahului huruf 'athaf tersebut. Ya, jadi kalau ada perantaraan antara huruf 'athaf dengan masyghul anhu, maka seolah-olah ya hukumnya sama saja seolah-olah huruf 'athaf tersebut tidak didahului oleh jumlah fi'liyah. Kaqaulika, sebagaimana ucapanmu, safara dhaifun. Ya, safara dhaifun. Wa ammal qadimu fastaqbaltuhu. Seorang tamu ya telah bepergian, dan adapun orang yang baru datang tersebut, maka saya menemuinya atau menyambutnya. Kita lihat catatan kaki. Safara dhaifun fi'lun wa fa'ilun. Ya, safara dhaifun adalah fi'il dan fa'il. Wa amma, kemudian wa amma, al-wawu atifatun. Huruf wawunya adalah huruf athaf. Amma harfu syartin wa ikhbarin wa taukidin. Amma adalah huruf syarat dan huruf pengkhabaran dan huruf taukid, penekanan. Al-qadimu mubtada'un, dan al-qadimu adalah mubtada'. Fastaqbaltuhu, maka kemudian fastaqbaltuhu, al-fa'u waqi'atun fi jawabis syarti. Fa itu terletak sebagai jawab syarat. Wal jumlatu khobarul mubtada'i, dan jumlah tersebut adalah khobar mubtada'. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari fi mahalli jazmin jawabus syarti. Dan jumlah dari mubtada' dan khobar tersebut tadi, yaitu wa ammal qadimu fastaqbaltuhu tadi, itu adalah menempati kedudukan jazm sebagai jawab syarat. Ya. Itu tadi yang al-qadimu fastaqbaltuhu. Ya, al-qadimu fastaqbaltuhu. Mengapa? Li'anna amma qa'imatun maqama adati syarti mahma. Karena yang namanya amma itu sebetulnya menempati kedudukan perangkat syarat. Ya, perangkat syarat yaitu mahma. Ya, perangkat syarat
mahma. Wa taqdiru, dan takdirnya, mahma yakun min syai'in fal qadimu istaqbaltuhu. Ya, apapun yang terjadi, sesuatu apapun yang terjadi, maka orang yang datang, ya, orang yang datang itu aku akan menyambutnya, ya, atau menemuinya. Kita kembali ke atas. Fayartarajjahu ar-raf'u. Maka yang lebih rajih itu al-qadimu dibaca rafa'. Li'anna amma taqta'u ma ba'daha amma qablaha. Karena amma itu memutus, ya, apa yang sebelumnya atau apa yang setelahnya dari yang sebelumnya. Jadi amma itu menjadi penghalang, pemutus dari apa yang setelahnya, dari apa yang sebelumnya. Fayakunu ma ba'daha musta'nifan. Maka jadilah yang datang setelah amma itu menjadi jumlah musta'nifah. Ya, jumlah yang baru, permulaan. Illa idza wujida ma yurajjihun nasba. Melainkan jika terdapat sesuatu yang merojihkan dibaca nasab. Kaqaulika, sebagaimana ucapanmu, safara waliduka wa amma ammaka fa'akrimhu. Ya, safara waliduka wa amma ammaka fa'akrimhu. Ayahmu bepergian, dan adapun pamanmu, maka muliakanlah. Wa innama turajjihun nasba. Maka yang ada pada contoh ini, ammaka itu dibaca nasab yang rajih. Ya, mengapa? Li'annal masyghula anhu waqa'a qabla fi'lin dallin ala talabin. Ya, li'annal masyghula anhu waqa'a qabla fi'lin dallin ala talabin. Karena ammaka itu terletak sebelum fi'il yang menunjukkan tolab, yaitu fa'akrimhu. Ya, karena fa'akrimhu berarti pembahasan yang sebelumnya, yaitu yang rajih dibaca nasab. Kama madha, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wa hadha ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa ikhtira nasbun ila akhirih. Maksudnya, yukhtaru nasbul masyghuli anhu. Ya, pendapat yang dipilih atau lebih kuat itu adalah dibaca nasabnya masyghul anhu. Idza waqa'a qabla fi'lin dallin ala talabin. Jika masyghul anhu itu datang sebelum fi'il yang menunjukkan akan talab, yang makna tuntutan. Aw waqa'a ba'da adatin yaghlibu an yaliyahal fi'lu. Atau masyghul anhu tersebut datang setelah perangkat yang biasanya diikuti oleh fi'il. Wa kadza yatarajjahun nasbu. Dan demikian juga yang rajih dibaca nasab, idza waqa'al masyghulu anhu ba'da 'atifin. Jika masyghul anhu tersebut datang setelah huruf 'athaf. Ya'tiful isma sabiqa 'ala ma'muli fi'lin mustaqirrin awwalan. Yang itu mengatofkan isim sebelumnya atau isim sabik atau masyghul anhu terhadap ma'mul dari fi'il yang mustaqirrin awwala. Madhkurin fi awwali jumlatihi, yang disebutkan pada awal jumlahnya. Yuridu, yang dimaksud adalah annaha jumlatun fi'liyatun bi ghairi fasilin bainal 'atifi wal masyghuli anhu. Bahwa itu adalah jumlah fi'liyah di mana tidak ada perantaraan antara huruf 'athaf dengan masyghul anhu. Ya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ar-rabi'u, yang kemungkinan yang keempat, cara membaca masyghul anhu, jawazur raf'i wan nasbi ala haddin sawa'in. Yaitu bolehnya dibaca rafa' dan nasab, dan ya secara bobotnya itu sama hukumnya.
Artinya dibaca rafa' juga baik, dibaca nasab juga baik. Ya, ini adalah kemungkinan yang keempat. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-262. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa in talal ma'tufu fi'lan mukhbara bihi anismin fa'tifan mukhayyara. Yaitu ketika ma'tuf di sini berarti masyghul anhu, ya, karena datang setelah huruf ataf. Nah, setelah masyghul anhu itu ada fi'il, ya, atau ada sebuah maaf, ini fi'lan mukhbara. Berarti masyghul anhu itu didahului oleh huruf ataf. Nah, huruf ataf ini itu didahului oleh fi'il. Namun fi'il itu adalah mukhbaron bihi. Ya, mukhbaron bihi anismin. Maka fi'il tersebut adalah khabar dari sebuah isim. Artinya apa? Sebelum huruf ataf tersebut ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang mubtada'nya mubtada'nya isim, namun khobarnya adalah fi'lan mukhbara, yaitu jumlah fi'liyah. Ya, ini kasus yang cukup spesifik. Maka saat itu fa'tifan mukhayyara, engkau dapat memilih mau dibaca rafa' atau nasab. Ya, hukumnya sama. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, dzakara fi hadzal baiti al-mas'alatar rabi'ata. Dalam bait ini Ibnu Malik rahimahullah ta'ala menyebutkan ya, permasalahan yang keempat. Wa hiya jawazur raf'i wan nasbi ala haddin sawa'in. Yaitu bolehnya membaca masyghul anhu dengan rafa' dan juga nasab dengan kadar bobot yang sama. Ya, tidak ada yang lebih kuat atau lebih lemah. Wa dzalika idza waqa'al masyghulu anhu ba'da 'atifin taqaddamathu jumlatun dzatu wajhaini. Dan itu jika masyghul anhu itu didahului oleh huruf ataf, dan huruf ataf tersebut didahului oleh jumlah yang memiliki dua wajah, ya, dua sisi. Apa yang dimaksud dengan jumlah dzatu wajhaini? Wa fassaru al-jumlata dzatal wajhaini, ya, dan para ulama nahwu menafsirkan yang dimaksud dengan jumlah yang memiliki dua wajah atau dua sisi adalah bi annaha jumlatun ismiyatun. Ya, bi annaha jumlatun ismiyatun. Itu adalah jumlah ismiyah. Wa khabaruha jumlatun fi'liyatun. Tetapi khabarnya jumlah fi'liyah. Nahwu contohnya, al-mataru nazala. Ya, al-mataru nazala. Hujan turun. Ini jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Tetapi khabarnya jumlah fi'liyah. Al-mataru nazala itu adalah jumlah dzatu wajhaini. Kemudian datang huruf ataf, yaitu waw. Nah, maka di sini masyghul anhunya itu boleh dibaca rafa', boleh dibaca nasab. Boleh dibaca wan nakhlu saqainahu min ma'ihi, boleh juga dibaca wan nakhla saqainahu min ma'ihi. Hujan turun dan pohon kurma tersebut kami menyiraminya dengan air hujan tersebut. Maka an-nakhlu boleh dibaca rafa', boleh dibaca nasab. Fayajuzu raf'u an-nakhlu, maka boleh membaca rafa'nya an-nakhlu ala annahu mubtada'un, karena itu dianggap sebagai mubtada', wa ma ba'dahu khabarun, dan yang datang setelahnya khabar. Wa tu'tafu jumlatun ismiyatun ala jumlatin ismiyatin. Maka di sini jumlah ismiyah diatofkan kepada jumlah ismiyah. Karena al-mataru nazala jumlah ismiyah, an-nakhlu saqainahu juga jumlah ismiyah. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yasin
ayat 38, 39. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim." Dan matahari berjalan di peredarannya, demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Kemudian wal qamara, ya, wal qamara qattarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Ya, wal qamara qattarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan bagi bulan itu manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk ya tandan yang tua. Nah, kita lihat catatan kaki terkait dengan ayat ini. Asyamsu mubtada'un. Ya, asyamsu dalam wasyamsu tajri itu asyamsu mubtada'. Tajri al-jumlatu khobarun. Dan tajri adalah jumlah fi'liyah yang menjadi khobar bagi asyamsu. Dzalika mubtada'un. Ya, kemudian dzalika taqdirul aziz, dzalika adalah mubtada', taqdiru itu khobaruhu, al-alimi sifatun lil azizi. Ya, al-alimi adalah sifat bagi al-aziz. Wal qamara bin nasbi maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin yufassiruhu al-madhkuru. Dan al-qamara dengan nasab adalah maf'ul bih bagi fi'il yang dihapus. Ya, yang menafsirkan adalah yang disebutkan, yaitu qaddarnahu. Kemudian manazila maf'ulun bihi tsanin mansubun bi tadminin. Maka di sini manazila itu menjadi maf'ul bih yang kedua, namun mansubnya dengan tadmin. Ya, tadmin ini pembahasan yang lain lagi ya dalam bahasa Arab. Namun di sini wallahu a'lam yang dimaksud adalah ya disisipkan. Karena asalnya yang namanya qaddara itu wallahu a'lam itu menasabkan satu maf'ul saja. Ya, kemudian di sini disisipkan makna yang lain sehingga di sini menjadi ada maf'ul yang kedua, yaitu manazila. Ya, karena di sini qaddarna maknanya adalah sayyarna. Maka kalau sayyara itu membutuhkan dua maf'ul. Tetapi kalau qaddara itu membutuhkan satu maf'ul. Maka karena qaddarna itu bermakna sayyarna, maka manazila itu mansub bi tadmin. Karena secara lafadz qaddara itu hanya menasabkan satu maf'ul. Wa dzalika bi hadzfi mudhafin, dan itu dengan menghapus mudhaf, ai dza manazila, yaitu dza manazila. Kita kembali ke atas. Faqad qara'al kufiyuna, dan maka sungguh para ulama qiraah dari Kufah, ya kita lihat catatan kaki, al-kufiyuna Asimun wa Hamzatu wal Kisaiyu kama taqaddama. Ulama qiraah yang dari Kufah itu Asim, Hamzah dan Kisai. Ya. Wa Ibnu Amirin bin Nasbi. Maka tiga ulama Kufah, kemudian ditambah Ibnu Amir, ada 4, itu membacanya dengan nasab. Ya, nasabnya al-qamara. Bitaqdiri fi'lin, dengan mentakdirkan fi'il, ai qaddarnal qamara. Ya, qaddarnal qamara. Wa qara'a birraf'i baqiyatus sab'ati. Akan tetapi tiga ulama qiraah sab'ah yang lain itu membacanya dengan rafa, karena itu dianggap sebagai mubtada'. Jadi wal qamaru qaddarnahu. Wal khabaru qaddarnahu, dan khabarnya adalah qaddarnahu. Ya, tapi kalau yang banyak kita baca itu mushaf dari qiraah
Hafs an Asim, ya maka kita membacanya itu dengan nasab. Wal qamara qaddarnahu. Wa hadha ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa intalal ma'tufu ila akhirih. Maksudnya, wa in waqa'al ismul masyghulu anhu ba'da harfi atfin qablahu fi'lun. Jika isim atau masyghul anhu itu terletak setelah huruf ataf yang didahului oleh fi'il. Wa hadzal fi'lu ma'a fa'ilihi khabarun an mubtada'in qablahuma. Dan fi'il ini bersama fa'ilnya itu menjadi khabar dari mubtada' sebelumnya. Berarti tadi jumlah ismiyah, khabarnya jumlah fi'liyah. Falakal khiyaru, maka engkau memiliki pilihan. Ya, boleh dibaca rafa, boleh dibaca nasab, masyghul anhunya. Fi antu'tafa atau fi anta'tifa ma ba'da harfil atfi ala ma qablahu mubasyaratan. Yang kau memiliki pilihan, engkau ingin mengatofkan apa yang setelah huruf ataf kepada yang sebelumnya secara langsung. Ya, berarti atfu jumlatin fi'liyatin ala jumlatin fi'liyatin. Mengatofkan jumlah fi'liyah terhadap jumlah fi'liyah. Pada saat itu berarti dibaca nasab. Wa anta'tifa ma ba'da harfil atfi ala kulli ma qablahu. Atau boleh juga engkau mengatofkan ya seluruhnya yang setelah huruf ataf itu kepada seluruh apa yang sebelumnya. Karena sebelumnya itu kan jumlah ismiyah sebetulnya. Tetapi khobarnya jumlah fi'liyah. Maka kalau engkau membacanya rafa berarti atfu jumlatin ismiyatin ala jumlatismiyatin. Ya, atafu jumlatismiyatin ala jumlatismiyatin. Ya, mengatufkan jumlah ismiyah kepada jumlah ismiyah. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.